Mau di-record nggak sih? Nih di-record nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah nyempetin waktunya untuk diskusi tugas kelompok hari ini. Seperti yang udah diomongin di grup, aku kan sudah membagikan, bukan membagikan ya, kita kan udah sama-sama untuk polling nih, mau berita satu, berita dua siapa aja, supaya adil kan udah di-share, udah di-random ya. Nah, untuk yang video pertama, itu kalian sudah ini belum? Sudah lihat videonya kan? Sudah lihat beritanya? Iya. Yang pertama siapa aja? Yang pertama kan seingat aku itu ada, sebentar aku buka dulu. Yang pertama siapa aja? Aku Devi sama Dwi, bukan sih? Kak Dwi. Iya. Nah, menurut dari Iya, kakak-kakak bertiga, video pertama itu apa ada ininya nggak? Apa namanya? Ada yang nggak dipahami nggak? Biar nanti diskusi di sini bareng-bareng gitu. Dari berita pertama itu mau menyampaikan apa aja? Siapa dulu yang jawab? Ini boleh Ingrid dulu aja. Aku kan tahu ini. Hah? Devi, Kak Dwi, apa aku? Boleh coba. Gimana? Ingrid dulu aja kali. Buset, dari yang paling tua ya? Ini juga. Kayak Ingrid dulu boleh. Karena nggak langsung nih. Emang Oke iya? deh. Nggak tahu Iya. aku. Iya bener. Devi, lu jangan pura-pura nggak tahu ya Devi. Jadi yang di berita yang tim 1 dapat itu, kalau dari aku itu beritanya kan tentang KPK tuh melakukan OTT atau operasi tangkap tangan sama beberapa pimpinan daerah. Nah itu ada 4 pimpinan dari masing-masing daerah. Yang pertama tuh ada Bupati Nganjuk, terus Wali Kota Tanjung Balai, Bupati Probolinggo sama suaminya itu Wakil Ketua Komisi 4 DPR, sama yang keempat tuh ada Wali Kota Bekasi. Nah mereka itu terduga itu kasus dugaan suap jual beli jabatan. Nah, jadi dari kalau misalnya disangkutin sama materi kita yang manajemen ASN ini, kalau dari aku itu ya mereka melanggar kewajiban sama kode etik dan perilaku mereka sebagai ASN gitu kan. Padahal kalau misalkan di kewajiban sama kode etik yang dijabarkan tuh apa ya tadi tuh kode etiknya tuh harusnya kan mereka tuh melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, berintegritas tinggi, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas status kekuasaan dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain gitu kan. Terus dalam kewajibannya tuh mereka juga enggak melaksanakan sesuai dengan yang undang-undang ASN tuliskan gitu kan. Mereka enggak melaksanakan tugas kedinasannya tuh dengan penuh tanggung jawab, kejujuran dan kesadaran gitu, nggak ada integritasnya lah sebagai ASN. Dan dalam hal ini itu permasalahan ini tuh enggak apa namanya enggak menganut yang namanya sistem merit untuk pengangkatan jabatan gitu kan. Jadi mereka atas dasar keinginan dari mereka sendiri aja gitu, karena mereka punya jabatan gitu. Padahal harusnya kan kalau misalkan pakai sistem merit itu dari penggajian, promosi, mutasi, pengembangan kompetensi dan lain-lain itu keputusannya itu kan dilaksanakan sepenuhnya dari penilaian kerja, uji kompetensi dan pertimbangan kualifikasi lainnya gitu kan, bukan karena dari kedekatan dan ya dari keinginan pribadi aja gitu. Kalau dari aku sih itu, mungkin dari temanku yang 2 lagi ada yang menambahin. Kalau aku juga sama sih, lebih ke merit system ya. Karena kan merit system itu dia sifatnya akuntabel sama transparan juga. Jadi ketahuan prosesnya ini yang itu sih. Kalau dari aku juga.
Sama sih, aku juga sama kayak Kak Ingrid sama Kak Devi. Udah dijelasin semua. Mungkin nanti tinggal apa bahas hal apa yang mau diomongin aja. Kan nggak mungkin juga kan sepanjang itu. Iya, panjang banget Jadi kita soalnya. mungkin ya mungkin pengertian sistem merit, terus nanti apa yang dilanggar gitu-gitu aja kali. Itu Kan sih kalau satu dari bahasa satu. karena berita satu itu agak banyak ya, maksud aku kan dia ada empat orang, 4 tokoh yang melanggar. Nah, itu kira-kira video 2 menit kalian bertiga cukup apa kurang untuk menjelaskannya? Cukup Heeh. cukup aja. Berarti kelompok 3 2 menit nggak apa-apa. Kelompok pertama berita pertama 2 menit nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa. Nah, kalau sistematisnya kan kata Kak Ingrid tadi mau pertama kan yang menjelaskan si 4 tokoh itu melanggar kode etik. Terus yang kedua mau ngejelasin sistem merit. Merit. Iya, sistem merit kan. Sistem merit. Nah, yang ketiganya mau jelasin dampak dari tidak menjalankan sistem merit itu ya. Bisa. Iya enggak? Apa mau ngejelasin 2 itu aja? Bisa sih ditambahin dampak juga. Atau mungkin sanksinya gitu. Iya, boleh. Ya, berarti berita 1 udah ya. Ada yang kurang dipahami lagi gak? Biar nanti teman-teman juga mau ngasih masukan atau mau ngasih mau ngasih ide gitu untuk teman-teman yang lain. Ada yang mau ngasih ide enggak untuk teman-teman buat berita 1? Udah. Nah ya, berarti lanjut ke berita 2. Berita 2 siapa? Aku yang baca. Berita 2 siapa? Siapa? Berita 2 Wahda, Wahda. sama Kak Ivy enggak? Kalau berita 2 udah baca kan sebelumnya beritanya. Nah, itu dia menjelaskan tentang apa? Kolaborasi Kementerian Dalam Negeri sama sama Menpan. Iya, dia penyetaraan jabatan aja. Yang tadinya kan kita punya penyederhanaan birokrasi. Tadinya mereka yang punya jabatan administratif itu disederhanakan lagi, disesuaikan untuk mendapatkan jabatan fungsional. Jadi dari daerah itu melakukan pengajuan ke pusat. Nah, nanti dari kalau nggak salah di beritanya itu dari Batam itu dia ngajuin seberapa ratus orang, yang diterimanya berapa ratus orang itu berdasarkan ketentuan tertentu. Nah, itu salah satu amanat dari Permenpan yang baru itu tahun 2019 untuk penyederhanaan birokrasi gitu, buat efisiennya gitu sih. Berarti nanti untuk di video ini ke sama enggak ada. Kenapa Kak Mbak putus-putus? Iya, jaringan aku jelek. Nggak apa-apa kan Nurul, lanjut aja. Kenapa? Jadi nanti untuk di videonya itu untuk berita yang kedua mau menyampaikan apa? Kan untuk videonya kalau berita 2 1 menit bertiga cukup gak? Cukup sih, lebih sedikit kita baca kalau dibandingkan sama yang pertama. Berarti menjelaskan tentang berita itu dulu, terus birokrasinya, sama satu lagi apa? Coba deh Kak, sebenarnya kita udah kayak coba bikin narasinya, mungkin aku share kali ya? Ya udah nggak apa-apa, share screen aja.
izin ya, belum able. Ini tuh nanti kayak pakai apa namanya format di Word-nya gitu nggak sih? Di Word-nya enggak Apa sih. langsung bentuk video? Kalau dari bapaknya sih ini kelihatannya link video aja sih. Nah, link video aja dari bapaknya. Tapi nanti aku sih rencananya mau bikin kayak tugas kelompok yang pertama video itu. Kan ada video diskusi sama video apa namanya video Google Drive kitanya yang manajemennya itu mau aku bikin PDF. Berarti Word-nya juga mau dibuatin kayak jadi bukti kerja kelompok kita nggak? Apa cuman video ini aja? Oh, bisa deh kayaknya video ini aja deh kayak yang tugas yang pertama. Apa? Kayak tugas agenda yang pertama yang bikin video itu loh. Itu kan dia nggak harus bikin Word-nya kan. Bapaknya juga tadi juga nggak minta kan. Jadi sih paling. Oh, berarti nggak usah ya? Linknya aja. Oh ya udah. Enggak, takutnya kalau pakai kan berarti kita harus ngetik dulu takutnya kalau pakai. PR lagi nggak sih kalau ngetik dulu lagi? Oh, berarti video aja ya? Iya, ngetik videonya aja udah susah. Nggak kepikiran nanti gimana. Nanti kalau hasil videonya jelek, mohon maaf ya, nggak handal. Enggak, Kak, nggak ada semua pelajar. Itu malah nggak bisa. Tapi diusahakan dengan maksimal. Kawan jadi mau share screen. Gimana caranya? Aku nggak paham. Kalau di share screen kan ada tanda panah kecil di samping. Pilih yang multiple. Ya udah multiple. Pilih yang multiple udah. Coba ya. Nah, ini udah bisa. Bentar ya, bentar. Bentar dulu. Soalnya aku rada bingung pas bagian ini kan pemberitaannya gitu, penyederhanaan birokrasi. Ini kelihatan, udah kelihatan? Belum, dah. Udah. Nah, ini tuh kan judulnya ini ya, pemerintah Kota Batam sudah menindaklanjuti penyederhanaan birokrasi dengan pengukuhan jabatan fungsional. Karena kan dari Permenpan itu, dia titahnya itu pokoknya penyederhanaan birokrasi di mana yang jabatan administratif itu dialihkan jadi jabatan fungsional. Nah, terus rencananya gini awalnya kan ini dulu. Terus ke bawah sini. Gimana? Kayaknya aku kalau 1 menit bakalan dipotong lagi sih, nggak mungkin dibaca semua kok, Kak. Dikecilin aja ya. Sana. Kalau enggak nih yang pertama itu kalau menurut aku ya, kalau aku salah nanti tolong dikoreksi. Yang benar kata Kak Wada, yang ngejelasin jabatan administrasi dulu menurut undang-undangnya. Terus alasannya kenapa jabatan administrasi ini masuk ke jabatan fungsional tertentu. Terus ngejelasin lagi tuh jabatan fungsional tertentu itu apa, kriterianya apa, kayak gitu aja sih. Ya enggak? Ada masukan lain nggak dari teman-teman? Ya, ada masukan lagi apa tidak? Berarti ini nanti ke bawah itu yang udah. Gimana yang lain? Yang penting ini berarti ada ya. Ya. Kak mau nanya dong. Kenapa tuh?
Itu berarti yang kan tadi narasi yang ditulis di bawah. Oh, ini ada bertiga ya berarti ya? Berarti nanti ketiganya ngomong semua berarti ya? Iya, kalau bisa ketiganya gantian. ngomong semua, gantian. Oh. Tapi durasinya itu 1 menit. Bisa nggak? Bisa nggak? Ya Allah, nanti ya kita ngambil poinnya aja sih yang disampaikan apa. Soalnya kan itu durasinya 7 menit, udah dipakai 2 menit, untuk berita 1. Berarti kan sisa 5 menit. Nah, 5 menitnya itu nanti 1 menit itu penutup sama pembuka. Berita 2 udah clear belum? Udah sih Kak, yang penting ini aja kan dari ada penjelasan secara gambaran dari pemberitaannya sama jelasin tentang jabatan administrasi, terus kenapa itu masuk diganti jadi jabatan fungsional sama jabatan fungsional itu apa gitu. Ya, gitu aja. Oke. Clear ya kalau berita 2. Dan berita yang ketiga? Yang ketiga, Kak Laila ya? aku sama Kak Nabila. Kak, beritanya tentang apa? Yuk. Jadi, aku dulu nanti yang namain Kak Nabila ya, aku takut salah. Oke. Jadi kalau dari, ini kan dari berita yang di-share linknya yang di PPT ini, itu tentang menuju Smart ASN. Nah, dari sini tuh diberitakan gimana caranya langkah-langkah untuk penataan ASN yang dari intinya itu untuk mereformasi budaya ASN yang dulu itu untuk biar lebih maju gitu loh. Nah, itu ada beberapa langkah-langkahnya, ada 4 langkah diceritakan di sininya. Terus selain itu penjelasan yang keduanya itu dia kalau untuk kompetensi yang harus dimiliki untuk Smart ASN ini ada 5. Nggak usah dijelasin ya, apa perlu dijelasin? Intinya sih ada 2 itu sih. Intinya itu untuk merubah budaya ASN yang dulu untuk lebih baik, untuk menjadi lebih baik. Nah, itu yang pertama adalah langkah-langkah penataannya ASN ini, sama yang kedua ini kompetensi apa yang harus dimiliki Smart ASN ini. Gitu sih. Mungkin Kak Nabila ada nambahin? Sedikit aja paling ya. Kalau menurut aku sih itu dibahas secara nggak langsung hampir kayak semua yang ada di sistem merit nggak sih Kak? Jadi mungkin nanti pas penjabaran dari materinya itu dari materi sistem merit, mungkin gitu nggak sih? Ya kalau dari sini sih ya, ini dari sistem meritnya sih emang makanya betul. Itu terkait kompetensi birokrasinya gitu kan. Paling gitu sih Kak Nurul, mungkin dari teman-teman semua ada masukan. Beritanya soalnya pendek juga soalnya. 10 menit lagi katanya guys. Ya, lanjut aja dulu Lanjut aja dulu Kak. Lanjut dulu aja ke yang satunya. Berarti kan punya kakak 1 menit bisa gak bikin videonya? Bisa. Bisa kan? Nanti kakak bagi tuh. Bisa insya Allah. 1 menit itu 1 menit untuk kakak berdua. Nah, untuk nanti di dalam videonya mau nyampein apa? Nyampein beritanya kan itu pasti. Nah, yang keduanya nyampein tentang apanya? Paling penekanan dari sistem meritnya itu sendiri nggak sih, Kak? Nah, kalau mau nyampein sistem meritnya kan tadi berita 1 udah mau nyampein sistem merit. Biar nggak terjadi komunikasi, Kak Laila sama Kak Nabila nanti ini ya,
kerja sama-sama berita satu juga supaya nggak sama-sama ngejelasin materi yang sama gitu maksudnya. Oke. Paling kalau nggak sih kita bahas ininya aja sih, secara garis besarnya dari ininya aja. Jadi nggak usah, biar nggak double itu aja. Tapi kayaknya kalau misalkan masih nyambung ke sistem merit juga nggak apa-apa deh, soalnya kan beritanya beda. Dan ini kan kebetulan memang tugas yang diminta Bapaknya kan analisis berita berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang manajemen ASN. Kalau menurut aku sih gitu, nggak tahu ya kalau dari yang lain. Tapi tadi aku sempat nonton video yang contoh dari Bapaknya itu kan, ada satu video kayak dia tuh cuma sebenarnya kayak baca ulang beritanya gitu loh. Jadi nggak melulu ada sistem manajemen ASN. Manajemen ASN ya. Jadi cuma ASN kayak ngebaca beritanya aja iya. Makanya kayak sebenarnya gimana nih? Gitu. Ya nggak apa-apa kalau misalnya kakaknya mau ngejelasin tentang berita itu kan takutnya nggak ada, maksudnya kan kita kayak jadi pembawa berita gitu loh di sini tuh. Nah, sama ditambahin sama tanggapan kita. Iya, bisa jadi. Iya boleh, mungkin tambahin tanggapan kita ya, karena sebenarnya kalau dibaca dari artikel itu juga dia udah nyebutin tuh kayak item-item yang ada di sistem merit. Jadi aku pikir sih kayak ya udah materi dalam si sistem merit sebenarnya terwakilkan juga ada beberapa dari beritanya kan. Oke, berarti materi berita ketiga udah paham kan ya? Ya, insyaallah. Tinggal pembagian Insyaallah. Menitnya kalian aja ya. Nah, berita yang terakhir, berita keempat, aku sama Kak Anissa. Kak Anissa mau menyampaikan apa? Masih di silent, Kak. Kalau menurut aku, kalau berita yang keempat ini tentang mall pelayanan publik kan. Nah, mall pelayanan publik itu baru adanya di 23 daerah-daerah tertentu aja. Itu sih pertama aku mau pengen ngeberitain dulu tentang mall pelayanan publik itu apa. Nah, nanti baru tanggapan dari akunya itu, dari mall pelayanan publik ini kan salah satu perannya ASN. Perannya ASN itu kan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 11 itu salah satunya memberikan pelayanan publik. Nanti pelayanan publik itu apa? Nanti dijelasin lagi. Paling sih gitu aja kalau yang berita keempat. Mungkin ada tambahan dari Kak Anissa dan teman-teman semua tentang beritanya. Kak Anissa masih di mute. Dengan PD-nya aku dari tadi ngomong ke mute dong. Iya, tadi udah dibilang. Itu apa namanya, kalau mall pelayan publik itu kan berarti itu sesuai dengan fungsi kita sebagai ASN di UU nomor 5 tahun 2014 itu kan ya, sebagai pelayan publik. Nah, di sini itu inovasinya sesuai dengan reformasi birokrasi itu mempercepat atau mempermudah masyarakat untuk melakukan kayak pembuatan kayak yang di DPMPTSP gitu kan ya. Terus jadi kan otomatis itu tuh sangat berguna banget buat masyarakat dalam mempercepat, terus efisiensi waktu, nggak bolak-balik, semuanya bisa serba online gitu. Nanti kita bagi tugas ya Kak, kita berapa menitnya. Nah, untuk di video ini kita mau landscape atau potret atau gimana? Ya, itu juga penting ditentuin, jangan sampai ntar ada yang landscape, ada yang potret, nggak seragam ntar.
Baik, gimana menurut kakak-kakak semuanya? Gimana teman-teman? Kalau kayak diupload di YouTube kan kayaknya Emang kita mau diupload di YouTube? Ya enggak sih, kan siapa tahu Bapak Ya di Google Drive aja. Tapi kalau misalnya mau diedit ada pakai latar-latar gitu cocoknya landscape guys, karena kalau potret kepotong backgroundnya. Oh ya udah berarti landscape aja ya. Berarti konten kreatornya. Konten kreator dari mana? HP-nya gini kan, nggak gini kan? Ya gini. Iya. Boan. Boboan. Nanti pokoknya Kak Ingrid aku tanya-tanya ya buat edit video ya. Pakainya kostum putih kan? Ya kostum putih, ini guys. aja. Kostum formal ini aja ya. Kan buat tugas juga. Ya udah, terima kasih teman-teman atas waktunya. Jangan lupa target pengumpulannya. Itu pengumpulan videonya deadline kapan? Jam 9. Jam 9 apa? Pagi, malam siang. Pagi aja gimana? Ya soalnya ngedit videonya lama maksudnya. Jam 9 malam ya teman-teman. Jam 9 malam ini. Oke, bisa? Nanti kesimpulan yang pembagiannya tadi boleh ntar di-share lagi nggak akan Nurul? Iya. Oke. Nanti aku share lagi ya kesimpulannya. Sudah, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Semangat ya buat ngerjain tugasnya. Soalnya besok ada tugas lagi loh, tugas individu. Tugas individu kan biasanya. Iya, besok ada tugas individu lebih susah daripada hari ini. Oh, yang itu ya, yang tabel-tabel ya? Tabel-tabel. Iya, yang tadi. Ini udah